Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih berbincang seputar dengan elektronisasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Kita kembali mungkin langsung bertanya ke Pak Wali nih, Pak, untuk pemerintah daerah sendiri melihat dari ETPD kemudian program yang mengadopsi dari KRIS, ini seperti apa, Pak, kalau untuk pengaplikasiannya dalam transaksi pemerintah daerah? Ya, makasih, Mbak. Ini ibarat gayung bersambut ya. Ini kalau kata anak-anak gaul itu ketemu sama botol sama tutupnya ini. Karena saya sekarang sedang menggenjot PAD memang. Dan PAD ini dari banyak sektor, mulai dari pajak hotel dan restoran, kemudian pajak parkir, retribusi parkir, kemudian juga ada PBB, ada BPHTB. Nah, ini semuanya transaksi yang selama ini masih secara manual. Maka ke depan saya akan segera membuat kerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka untuk menekan kebocoran tadi, dan ke depan kita akan menggunakan ETPD tadi, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hari ini memang uang cash tunai itu sudah jarang. Betul. Satu hal yang kita apresiasi kepada pemerintah khususnya Bank Indonesia, saya baca dalam satu artikel, Presiden Amerika Donald Trump itu gerah dengan KRIS karena berdampak dengan Visa dan Mastercard. Betul. Karena di sanalah yang menjadi pemasukan pendapatan negara yang lain, yang itu kalau setiap transaksi itu misalkan dicas Rp1 aja misalkan, dikali sekian juta, triliun transaksi, itu udah berapa banyak. Nah, Indonesia canggih. Saya selaku anak bangsa merasa salut dan bangga dengan Bank Indonesia. Yang pada awalnya, saya masih ingat waktu itu saya masih menjadi wakil, agak underestimate saya dengan KRIS ini. Tetapi dari hari ke hari, KRIS ini memang sebuah metode transaksi yang betul-betul cepat, karena KRIS itu kalau saya tidak salah Quick Response Indonesia Standard. Jadi cepat sekali gitu loh. Dan negara-negara yang sudah menerima itu kayak Malaysia, Singapura, tapi mereka belum mau ya menjadikan transaksi keuangan karena mereka takut dengan Visa dan Masternya gitu loh. Nah, bayangkan kalau ini konteks global ya, itu luar biasa. Nah, konteks lokal pemerintah daerah, saya tuh ngebayangin begini, kayak mesin edisi juga nanti bisa Bank Bengkulu bisa ini. Jadi kalau kita parkir, Mbak, ke depan, itu ya parkir kayak gini aja, tuh, cek gitu. Tap. Pakai tap gitu. Jadi ataupun misalkan bayar PBB, pajak bumi dan bangunan, ada petugas kita datangi masyarakat, Pak mau bayar nggak PBB Pak? Karena PBB itu kadang-kadang mereka mau bayar tapi lupa gitu. Betul. Nah, maka ke depan itu kita akan metode jemput bola. Meyakinkan masyarakat gitu kan, nanti pembayaran, saya nggak punya uang cash, ya rata-rata orang sudah punya tabungan kan. Nah, tinggal lagi memang nanti bagaimana teknisnya dengan Bank Bengkulu, kami selaku bank daerah, karena di sana kas daerah kita, boleh nanti Pak Yudi, maksud saya tim bersama dari pemerintah daerah, kemudian dari Bank Bengkulu, menggunakan KRIS ini gitu, pembayarannya gitu kan, ataupun misalkan nanti Bank Indonesia perannya di mana gitu, Pak. Pak. Tapi pada intinya ETPD ini sangat baik dan untuk meminimalisir kebocoran. Gitu. Jadi kita ini kan ada istilahnya bocor halus, Pak. Iya, Pak. Bocor halus itu kalau bocornya merata udah sama dengan bocor besar juga gitu. Kecil-kecil gitu loh. Sini ada bocor, sini ada bocor, Kayak tapi shower menyeluruh. Pak Wali. Kayak shower mandi ya. Iya. Kayak shower. Kecil tapi Dikit tapi banyak gitu kan. Bayangkan. Kalau kecil cuma 1, 2 nggak masalah, tapi kalau jadinya seember juga nanti. aneh orang Bengkulu itu bocor halus itu. Kalau bocornya dikit cuma 2 bocor nggak masalah. Ini merata bocornya gitu kan, habis. Nah, saya tidak pada posisi menjelekkan kelompok-kelompok tertentu, tapi kurang lebih dalam teori
kriminal itu bicara soal niat dan kesempatan. Dia nggak ada niat tadi nih, tapi kesempatan loh kok longgar sekali ya. Coba dong, aman. Coba jadi ketagihan. Atau kesempatan itu ada, nggak ada niat gitu juga nggak jadi gitu loh. Tapi intinya jangan ada ruang untuk orang berbuat yang tidak baik tadi. Maka salah satunya dengan transaksi elektronik ini. Kami juga misalkan dengan Bank Bengkulu kerjasama Pak. Kalau dulu kita membayar uang BOP-nya RT itu cash gitu. Tapi sekarang tidak lagi, langsung ke rekening gitu kan gitu. Termasuk juga nanti ke depan belanja daerah juga kita harus perbanyak non tunai gitu. Karena non tunai inilah yang membuat pulang-pulang terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Yang pasti BI oke, Bank Bengkulu camkoh gitu. Ntar lagi Bank Bengkulu ini nih, saya agak nyimpang dikit ini karena ditonton banyak orang. Bank Bengkulu ini akan mengundang Timuri dalam rangka mensupport Gempala, gerakan menanam 1000 pohon kelapa. Nah, jadi ke depan pariwisata tadi Bapak, saya fokus pada pariwisata. Karena kota Bengkulu ini kota jasa dan industri. Industri juga nggak ada industri besar, tapi yang paling apa sih potensi paling mungkin digali ya pariwisata. Bayangkan di kota ini wisata heritage-nya ya, sejarahnya. Kita punya rumah kediaman Bung Karno, kita punya rumah kediaman Ibu Negara Pertama, kita punya benteng terbesar Inggris se-Asia Tenggara itu Benteng Marlborough. Dan di bidang wisata alam, pantai kita ini semua orang datang ke Bengkulu, pantainya bagus gitu. Tapi apa? Tapi gelap, tapi kotor. Alhamdulillah sekarang nggak lagi gelap, kotor berangsur nggak lagi kotor. Nah, maka untuk memperindah, saya punya gerakan menanam 1000 pohon kelapa. Kenapa kelapa? Kelapa hari ini langka di Indonesia. Karena sudah beralih ke kelapa sawit, kemudian jadikan untuk industri, pohon kelapa ditebang semua. Dulu Pak, di era 90-an itu kelapa jatuh itu sampai tumbuh nggak ada harganya. Tapi hari ini satu kelapa itu 10.000. Dan saya juga baru tahu China itu mereka produksi besar-besaran susu, sekarang bukan lagi susu hewan tapi susu nabati. Dan PT PN7 itu tidak lagi menanam karet ataupun sawit, tapi menanam kelapa. Di Bangka Belitung itu 21 juta batang kelapa. Nah, nanti kita di Kota Bengkulu, dari Pantai Panjang sampai Pasar Bengkulu itu semuanya kelapa. Jadi bayangkan kalau 10.000 kelapa itu tumbuh Pak. Nanti kalau mau minum kelapa muda langsung aja, cuma modal parang doang. Oke, Bank Bengkulu sudah ambil langkah ya Pak ya? Ambil langkah. Dia mensupport gerakan itu. Nanti Bank Indonesia juga boleh Pak. Jadi karena gini juga, ini maaf kalau ada Ustadz yang kalau saya salah, hadis Sahih Bukhari Muslim, orang yang menanam buah Bapak, itu mulai dari putiknya, kemudian dimakan oleh semut, dimakan oleh serangga, sampai dimaling orang sekalipun, nanti sudah berbuah, mengalir pahalanya. Maka setelah gempalanya selesai, saya juga ada program nanti gerakan menanam serba buah. Ini areal TVRI yang sebegitu luas, ini Pak Kepsta harus berpikir, tanami tanamannya serba buah. Coba kalau ada mangga, ada jambu, jamaika, ada semua serba buah. Tinggal kita ngambil gitu Pak. Durian Pak, durian. Durian juga. Nah, Bengkulu itu kan beda Pak, artinya banyak durian. Banyak durian. Dan duriannya durian ini lagi terbaik lagi gitu. Nah kembali dengan laptop gitu ya. Laptop bahwa kami Pak selaku pemerintah daerah sangat mendukung, dan nanti apakah perlu MOU kah atau ada guidance dari Bank Indonesia agar ini menjadi sebuah aksi nyata. Bukan hanya tataran konsep ataupun wacana, kita konkretkan seperti apa. Seperti tadi bidang pariwisata, kami ada juga pajak hotel dan restoran. Supaya nggak begitu repot, cukup dengan barcode kris gitu. Kris tadi ya Pak ya. Setelah ini pemirsa, kita akan berbincang dengan Pak Wahyudi ya Pak ya, berkaitan dengan Bank Bengkulu ini Pak, melihat peluangnya seperti apa dalam pemanfaatan kris. Tapi kita jeda kembali Bapak. Kita akan simak tentunya pemirsa setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendok.